Kalau sama suami malah dibilang anaknya. Dia jadi ada mata atas, bawah, terus ya gitu, ini, sini, terus apa lagi tadi? Facelift, neck lift. Nah, satu ini yang terakhir nih. Ini satu dunia dibohongi Puspa Dewi. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan katanya Oma, tapi kok kayaknya kayak seumuran ya sama aku. Langsung aja ada Mbak Puspa Dewi. Ya. Hai. Aku manggilnya Mbak aja ya. Boleh. Karena kelihatan umurnya belum kayak oma-oma loh. Masa iya? Enggak, aku beneran nih. Kayak maksudnya aku melihatnya kayak masih 40-an gitu. Tapi umur sebenarnya berapa sih, Mbak? Umur 56 kan baru ulang tahun kemarin. 56 tahun. Tanggal 26 September kemarin ulang tahun. Ya Allah, sama-sama kayak ulang tahun almarhum mamahku. Iya. 26 September ya, Libra. Oh, selamat ulang tahun loh. Thank you. Aku manggil apa dong kalau gitu? Panggil nggak mau, terserah. Panggil nama juga boleh. Jangan Mbak, panggil Cici, jangan dong. Mbak Puspa Dewi aja. Mbak, aku tuh kan Mbak Puspa ini viral karena dibilang umur 56 tahun tapi terlihat seperti anak muda. Iya, itu dari dulu gitu ya. Kan dari itu umur 50. Pertama viral tuh kan umur 50. Terus ulang tahun ke 51, 54, ini 56. Kayaknya setiap ulang tahun ya ada aja orang selalu bilang gitu. Tapi senang gak sih dibilang lebih muda jauh daripada umurnya? Senang gak? Ya seneng ya. Kalau wanita semua dibilang awet muda, bukannya nggak bohong ya, pasti seneng. Oh iya gitu. Tapi ya udah gitu aja, biasa lah. Kalau pendapat suami sama anak-anak apa? Pendapat suami sama anak-anak memang dia sendiri bilang juga awet muda. Karena sama anak-anak banyak yang temennya anak-anak katanya malah ada yang bilang kayak masih rada sebaya gitu sama anak-anak. Sebel gak anak-anak digituin? Enggak sih, seneng mereka aja, malah ya. Ketawa aja. Kalau sama suami malah dibilang anaknya. Dia kalau saya foto suami umur berapa Mbak? Saya cuma beda 3 tahun sih ya. Saya 56, jadi suami sekarang 60. Tapi kan 56 jadi 59 ya. Oke. Tapi kalau foto-foto gitu anak saya kan 2 ya, laki-laki 2. Jadi kok foto sekeluarga, dulu belum ada mantu ya, foto 3, saya perempuan 1, 2 kan laki-laki, katanya beranak 3. Mana istrinya? Kasihan. Tapi dia ketawa aja. Tapi dia senang lah. Dia pasti senang karena punya istri yang dibilang muda dan cantik gitu kan. Tapi Mbak Puspa Dewi ini sehari-hari ibu rumah tangga atau apa? Enggak, saya bisnis. Bisnis ya? Ya, bisnis. Jadi salah satu brand yang saya punya, boleh ngomong nggak ya? Boleh dong, boleh. Momsi, kayaknya udah lumayan ngetop kali ya, Momsi ASI Booster. Oh, waktu itu nggak tak kirimin ya buat si Aurel. Iya. Momsi nanti ya, kan sekarang lagi hamil tuh. Hamil berapa ya bulan ya? Aurel itu 7 mau 8. 8 bulan. Jadi produksi ASI Booster memang dari dulu. Momsi ASI Booster. Jadi ya lumayan kemarin baru first anniversary juga karena saya baru ya. Launchingnya pada saat pas aku ulang tahun ke 55 tahun. Jadi pas kemarin aku ulang tahun 56, Momsi ulang tahun yang pertama. Selain itu ya adalah beberapa yang lainnya. Jadi ya lumayan aktif sih. Jadi kerja juga, ngurus keluarga juga, menjaga penampilan juga. Apa rahasianya supaya, kan kalau misalnya sekarang nanti kita ngomong yang di umur 56 tahun kan ke Korea nih. Tapi kan sebelum ke Korea itu udah terlihat muda. Ya, jadi maksudnya dari umur sampai umur 55 tahun bisa terlihat bugar, muda. Apa sih rahasianya, tipsnya apa? Nah ini deh
yang setiap kali ketemu pasti ditanya ini ya. Iya. Sebenarnya apa ya? Aku tuh bingung karena setiap kali dipanggil untuk di TV pertanyaannya seperti awet muda rahasianya apa? Yang ngomong awet muda sebenarnya orang lain ya. Aku nggak pernah ngomong aku awet muda, cuma mereka yang ngomong awet muda. Tapi sebenarnya ya cuma apa ya yang aku lakukan paling kayak olahraga kan, dari muda aku suka olahraga, ya kan? Olahraga seminggu berapa kali? Ini udah agak lama ya karena habis oplas kayaknya. Iya. Enggak, ini kita ngomong yang sebelumnya. Hampir tiap hari mungkin olahraga ringan-ringan aja sih. Treadmill. Cuma kalau misalnya nggak sempet ya paling olahraga di rumah sebentar atau di kantor sebentar, gerak-gerakin badan gitu deh ya. Cuma dulu memang waktu muda lebih giat sih berolahraganya gitu. Tapi emang gak ada bakat ini ya. Langsing memang terus. Dulu kayak lebih langsing ya. Dulu 46 kilo. Sekarang saya lagi gemukan loh. 48 kilo. Ya, 14. Oke. Cabi. Tapi ini cabinya kayak masih bengkak sedikit. Masih bengkak. Enggak kelihatan kok. Ya? Enggak, masih cantik. Masih bengkak. Oh, jadi selain olahraga rajin, makanan ada enggak pantangan makanan? Jadi selain itu ya makan sih aku lumayan jaga juga ya. Karena makanan biasanya dulu kan anak-anak ada catering suka ya catering sehat dikirim setiap harinya. Jadi kayak gitu dan enggak makan. Nah, berdasarkan pengalaman dulu kan pernah preeklamsia waktu anak pertama kan suka makan asin. Jadi kesininya itu aku enggak makan asin-asin, manis-manis juga enggak terlalu. Kayak kue-kue manis itu aku enggak terlalu suka. Minum mungkin juga minum yang manis-manis gitu, sirup apa kayak gitu-gitu. Aku tuh sukanya minumnya ya mineral water gitu dan nggak dingin. Mungkin itu mempengaruhi. Lalu terus suplemen apa ya? Nah, paling sama aktivitas menurutku. Aktivitas yang positif dan selalu membuat energi positif itu loh setiap hari bersemangat. Nah, kita kalau selalu beraktivitas yang positif, bersemangat, kan karyawan banyak dulu sebelum saya berbisnis kan saya di banking ya. Di banking cukup lama sampai usia 50 tahun pada saat habis viral itu. Terus aku resign terus buka bisnis gitu. Dulu kan pegang cabang sampai di bank itu sampai 100 cabang gitu ya. Karyawan sampai 1000, pegang sales. Jadi kayaknya bersemangat gitu terus ya hari. Mungkin itu ya mempengaruhi positive vibes gitu ya. Bersemangat gitu. Itu juga membuat nggak gampang pikun, tetap encer otaknya, tetap kreatif, terus jadi bawaannya positif itu membuat kita jadi mungkin auranya positif dan katanya awet muda itu kali ya. Mungkin ya. Kalau suplemen apa? Ada minum apa suplemen? Siapa tahu nih kan yang nonton tadi udah ngikutin nih. Berpikir positif, olahraga, makan dijaga. Suplemen apa minumnya? Suplemen ada sih ya, cuma enggak vitamin C, vitamin apa gitu-gitu, bukan brandnya? Ya bukan brandnya ya. Ada. Berarti suplemen ada lah ya. Jadi ada minum suplemen ada, tapi pada umumnya kayak misalnya kalsium, vitamin D, itu kan suplemen ya, nggak usah sebut brand. Jadi saya selalu minum kayak vitamin D, vitamin C juga ada, kalsium. Ya itu penting gitu ya. Itu minum. Setelah viral nih Mbak Puspa, kalau ketemu orang suka nggak kayak ini yang viral itu yang awet muda ya gitu, minta foto gitu, ada nggak? Banyak dong pasti. Ya ada aja sih, ada sih. Terus ada gimana juga. tuh menanggapinya? Nggak apa-apa sih, seneng ya, foto aja. Seneng ya malah ya kan orang maksudnya lebih kenal lagi ya. Nggak masalah sih kalau itu minta foto, karena dulu pun sebelum viral juga ya di office juga sering kalau meeting dengan tim gitu. Bu minta foto dong, Bu minta foto. Ayo foto. Dia biasa lah. Karena jadi sebelum viral juga udah banyak ya yang minta foto ya. Di kantor juga seperti itu. Di kantor ya. Nah Mbak Puspa ini kan baru saja memposting di media sosial berapa bulan yang lalu bahwa habis melakukan operasi. Nah itu boleh diceritain nggak operasinya apa aja sih, dan kenapa di saat dibilang sama orang awet muda terus aku mau operasi gitu padahal udah kelihatan muda. Coba diceritain. Karena sebenarnya
operasi itu bukan karena kemauan orang ya, tetapi keinginan saya kan ya. Iya betul. Nah, kenapa saya mau oplas waktu itu? Kalau dulu jadi gini, aku balik lagi ke yang berita itu ya. Sebenarnya di sini sekalian, makanya aku ya udah nggak apa-apa sekalian meluruskan karena di berita yang saat ini beredar dan viral di TikTok itu judulnya aja satu dunia apa sih? Gimana? Satu dunia dibohongi. Dunia, judulnya satu dunia dibohongi Puspa Dewi. Aku bingung yang lihat judulnya aja kok begitu. Padahal saya sangat jujur, justru nggak pernah membohongi, tapi judulnya satu dunia dibohongi. Nah, orang posting kok. Nah, saya kenapa saya bilang pada katanya jadi awet muda karena oplas. Nah, oplasnya kan baru 3 bulan yang lalu. Dan itu pun sebelum oplas aku woro-woro lagi di Instagram saya. Oma aku itu mau oplas karena itu mataku lihat ya. Aku tuh nggak dandan di mataku ini apa bawah mata namanya? Kantong mata. Kantong mataku itu udah apa namanya agak kendur. Terus ini banyak kerut-kerut dan setiap kali nggak usah senyum pun aku udah ada nampak kerutnya dan bla bla bla. Itu yang utama memang di mata. Nah, terus memang setelah ketemu sama konsultan plastik surgery-nya dan sama di hospitalnya yang itu saya itu disarankan ada facelift sekalian, ada facelift. Jadi ada facelift, ada neck lift, ada apa lagi ya? Oh ya, di sini smile saya itu emang dalam banget ya. Sekarang pun juga masih kelihatan karena katanya kemarin jangan ketawa terus gitu. Aku tuh nggak bisa, aku emang aku orangnya ketawa melulu, suka ketawa. Jadi aku masih ketawa terus gitu. Jadinya nimbul lagi. Tapi ya udahlah, aku bilang orang aku begini ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Mata yang jelas dong, karena mata emang tujuan utama ya. Mata lipatan bikin lipetannya tuh dikembalikan seperti semula karena lipetanku memang aslinya juga emang aku juga nggak mau yang gede-gede, jadi kecil aja. Terus sama yang bawah itu, apa namanya ya, operasi pokoknya bawah mata itu kantong mata. Pokoknya apa ya? Aku pun nggak ngerti. Pokoknya nggak tahu deh namanya apa. Nanti aku kasih tahu deh. Tadi Mbak Dewi sempat ngomong kayak dibuka sininya kan? Pokoknya aku dibuka, diambil terus gitu diambil, nggak ngerti di apa. Terus aku soalnya pasrah aja sih karena aku udah percaya sama agensinya yang ngurusin aku dan hospitalnya juga hospital besar yang aku diurusnya juga bukan satu dokter tapi dokternya banyak. 3 dokter yang melakukan ini dan yakin mereka melakukan yang terbaik karena buat nama baik mereka juga ya. Karena intinya dia pasti akan melakukan yang terbaik buat aku gitu. Karena dia yang suggest untuk ini itu dan sebagainya. Ya udah gitu. Jadi ada mata atas, bawah, terus ya gitu, ini, sini, terus apa lagi tadi? Facelift, neck lift. Nah, satu ini yang terakhir nih. Ini hidung. Ini keputusan yang terakhir pada saat ketemu di sana. Iya nggak ya? Karena aku tuh nggak mau berbeda dengan Puspa Dewi aslinya. Karena kalau ada yang dirubah takutnya nggak sama gitu. Aku maunya sama tetap Puspa Dewi, cuma lebih kencang aja gitu, yang kendur-kendur. Terus akhirnya aku oplas juga, dikit aja ya gitu. Pokoknya jangan sampai berubah ya, tetap Puspa Dewi gitu. Gak mau berlebihan. Gak mau. Sakit nggak? Natural aja. Sakit nggak? Pada saat dikerjain kan nggak tahu ya, nggak berasa setelahnya. Setelahnya sakitnya karena stres ngeliatin muka gue jelek kali ya. Karena kan masih baru bengkak-bengkak. Iya, bengkak-bengkak ya. Kaget itu yang mukanya masih bengkak-bengkak banget itu ya semingguan gitu ya. Itu yang parah ya. Nah, itu yang kaget. Jadi kalau sakitnya itu mungkin karena minum obat juga kan ya. Selama berapa lama ya aku lupa, 2 minggu atau apa ya dikasih obat itu yang harus diminum rutin. Ya nggak sakit-sakit gimana sih sebenarnya. Tapi maksudnya dengan keadaan kondisi sekarang wajah begini suka nggak? Atau kayak aku lebih suka yang dulu gitu? Ada beberapa yang suka yang dulu. Ada. Tapi secara overall pastinya nggak menyesal karena sekarang lebih kencang, lebih bagus ya sebenarnya. Ini kan belum selesai sebenarnya, masih recovery 60% katanya. Tapi nggak kelihatan kalau aku misalnya nggak dikasih tahu Mbak abis
operasi. Iya. Aku nggak ngelihat kayak abis operasi. Iya, suami juga bilang udah bagus, katanya udah lebih bagus kan, dia yang tahu ya, karena kalau di rumah kan tahu saya nggak dandan seperti apa dan perbedaannya seperti apa, ini jauh udah lebih bagus gitu. Cuma kalau dibilang ada yang hilang dan belum kembali, ya pasti ada, naturalnya kan belum 100%. Nah itu dia. Tapi memang pada saat sebelum oplas sudah disampaikan bahwa 6 bulanan sih itu recovery-nya, itu 6 bulanan. Jadi ini kan baru 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan ya masih kayaknya sih 60% kali ini ya. Saya berasanya, karena masih sebenarnya masih ini kayak masih ada yang berasa kayak nyetrum-nyetrum. Masih bengkak. Kalau tidur nggak nyaman ya. Enggak sih, kalau itu sih nyaman-nyaman aja, nyaman aja ya. Udah nggak ada masalah sih. Bisa sharing nggak sih Mbak, kalau orang yang pengen melakukan tindakan itu, apa kalau ke dokter tuh apa yang harus dilihat? Misalnya kan cocok-cocokan nih, ada nggak dulu konsul ke dokter-dokter lainnya sampai akhirnya memutuskan aku harus ke dokter yang ini? Atau enggak langsung di situ? Aku tuh iya, karena sebenarnya ya gini. Ini kembali lagi yang dibilang saya berbohong ya. Pada saat sebelum saya oplas, saya waktu itu ditanya apa rahasianya, saya bilang ya saya nggak melakukan apa-apa. Pernah ditanya apakah pernah dioplas, apakah aliran oplas, saya bilang saya enggak, karena saya memang belum oplas. Jadi saya tidak membohongin publik ya. Jadi gitu. Nah saya sebelum oplas pun saya nggak pernah melakukan muka saya diapa-apain ya. Paling botok itu cuma 2 kali sampai umur hampir 56 tahun. Nah setelah itu saya memutuskan tiba-tiba oplas yang sedemikian besar ya. Pasti mengagetkan orang-orang kali ya. Nah karena apa yang pertimbangan saya pastinya gini. Pertimbangan saya kenapa oplasnya sekarang. Pertama, saya sekarang udah usia 56 dan saya merasa kulit muka mulai kendur. Bukan jelek, saya dulu masih oke sih. Cuma mengendur saya yang tahu. Ini udah mulai kendur, kerut-kerut ya. Terus di sini kalau diem, kalau nggak tertawa gitu, di sini udah mulai agak lebih gitu kan. Nah suatu saat berarti usia bertambah, pasti saya akan makin buruk. Dimana usia saya semakin tua, mau 60. Nah pada saat usia makin tua, untuk melakukan operasi itu kan makin berisiko buat kesehatan. Jadi pada saat kemarin ngobrol-ngobrol, kebetulan pas dapat agensi yang cocok, yang punya experience-nya udah bagus, kita tahu, saya cek juga, oh udah pengalamannya luar biasa, bagus gitu, dan hospitalnya juga luar biasa dan bagus gitu ya. Saya cek juga mantu-mantu saya suruh cek, karena anak-anak saya laki-laki, jadi mantu saya yang ngecekin. Coba cek hospitalnya, mau disebut nggak sih hasilnya ini? Gak apa-apa. Jadi agensinya saya pakai agensi, kalau hospitalnya pakai itu di Korea. Di Korea, jadi itu juga udah dicek sama mantu saya, bagus gitu, oke. Akhirnya saya percayakan dia gitu, mereka. Nah terus saya juga sebelum melakukan sudah ketemu juga dengan kebetulan pas suatu saat itu ada visit ke Jakarta dan ketemu, ngobrol dengan saya gitu. Terus saya percaya gitu dengan penjelasannya gitu. Oh jadi cocok lah di situ. Cocok, jadi akhirnya pakai mereka gitu. Sempat kemarin akhirnya viral dengan dibilang begitu, padahal kan memang sebelum 3 bulan yang lalu memang belum melakukan apa-apa kan. Belum melakukan apa-apa. Dan Mbak Puspa kan memposting bahwa melakukan tindakan, kecuali diem-diem. Iya kan. Makanya terlalu jujur justru malahan dibilang membohongin dunia. Jadi gini guys, Mbak Puspa ini sebelum 56 tahun memang tidak melakukan operasi apapun, tapi 3 bulan yang lalu melakukan operasi, dan beliau posting di IG-nya bahwa akan melakukan operasi. Dan setelah operasi pun juga ya memang karena saya ada kerjasama dengan hospitalnya juga, jadi saya diminta untuk share juga progresnya, saya share juga, dan saya tidak keberatan karena tanpa disuruh pun sebenarnya saya pun memang orang yang selalu
mau share apa adanya gitu loh. Makanya pada saat sebelum 1 bulan saya post, ya memang kondisinya seperti itu. Ada yang bilang, oh kok jelek, bagusan cantikan sebelumnya, ada bla bla bla. Ya udah emang iya cantikan kita sebelumnya. Mau menyenangkan diri kita sendiri. Orang saya post masih 1 bulan gitu, saya mau kasih tahu dia progresnya loh 1 bulan segini, 2 bulan kayak gini. Ya memang apa adanya, nggak dandan, pakai bedak pun enggak gitu. Emang saya belum pernah dandan. Baru kemarin pas ulang tahun itu mulai dandan gitu. Terus yang pas 3 bulan ya aku itu yang jadi rame, karena yang pas 3 bulan itu benar-benar saya mau informasikan before sama after oplas pas lagi kondisinya bengkak yang parah itu gitu. Karena sebelumnya saya di Instastory saya udah tanya, saya mau sharing karena banyak yang minta sharing yang lagi keadaannya bonyok gitu. Saya bilang yakin gitu loh, nanti kamu ngeri loh, bisa mual nanti kalau ngeliatin gitu. Jadi 95% kayaknya mau saya memposting yang keadaannya yang dari bengkak parah itu menjadi baik gitu. Ya udah aku lakukan aja sesuai apa yang mereka inginkan ya kan. Toh saya nggak keberatan, memang begitu adanya gitu loh. Tidak ditutup-tutupi. Kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting ya saya memang happy dengan apa keputusan saya nggak nyesel, dan semuanya ini selalu didukung sama anak-anak, suami, mantu, semua keluarga ya. Gitu. Semuanya mendukung ya. Mendukung. Tapi sempat nggak? Oplas pun ditemenin mantu loh. Iya. Deket sama mantu ya? Iya. Sempat nggak sih sedih gitu dengar omongan-omongan yang saya begitu? Itu kebetulan kan itu komennya katanya sangat sadis. Saya tidak membaca komentarnya. Jadi kata anak-anak saya, kata tim saya juga di kantor, katanya ibu nggak usah baca. Tim di kantor bilang ibu nggak usah baca komentarnya. Anak-anak juga bilang mama nggak usah, ngapain baca komentarnya. Saya bilang enggak lah, capek, takut mamanya emosi. 1, yang kedua saya nggak ada waktu, kerjaan banyak. Jadi udah biarin aja. Jadi nggak usah, benar. Kalau saya juga gitu, daripada sakit hati kita nggak usah bacain. Nggak usah baca, jadi saya nggak baca sih. Iya. Tapi ada nggak setelah udah melakukan tindakan ini kayak, aduh aku pengen lagi, kayak kan kadang-kadang kayak gitu tuh nagih kan. Aduh kayaknya ada yang kurang deh, aku pengen ini gitu, ada gak? Nah ada yang orang oplas itu kan bertahap ya, ini dulu, abis itu ini dulu. Kalau kemarin itu emang sengaja saya pikir sekalian aja, karena saya mau ini sekali kan bisa beres kan, sekali udah langsung jadi bagus kan. Mereka bilang pasti bagus, pasti Cece pokoknya bagus lah gitu hasilnya sekali. Tapi memang karena oplasnya banyak, jadi recovery-nya lama. Terus keadaannya mungkin jadi kayak biru-biru, lebam. Jadi lebamnya jadi banyak gitu. Tapi aku pikir ya udah sekalian, karena itu perlu waktu 6 bulan, dan 6 bulan kemudian kan anak saya mau menikah yang kedua kan. Jadi pas aku pikir mantuan jadi udah kenceng gitu. Jadi nggak ada lagi yang kepengen di. Aku pikir enggak sih, udahlah. Ya? Kalau dibilang ada kekurangan sedikit-sedikit minor, ya sudahlah, enggak apa-apa. Kan enggak ada yang sempurna 100%, gimana ya. Bener. Mbak, zaman dulu yang 5 tahun lah dulu gitu, masih muda kelihatannya, apa suka ada yang godain gak sih? Suka ada yang kayak, ini masih muda nih, kayaknya ini belum punya suami nih gitu. Ada gak? Ada lah, tapi ya udah dicandain aja. Gimana bercandainnya? Bercandain ya, maksudnya nggak usah diladenin lah. Iya. Nggak usah diladenin aja. Kalau yang begitu kan selalu ada ya. Apalagi kalau sudah aktif di sosial media. Jadi ya itu hal yang biasa kayak gitu. Suami saya juga udah ngerti kayak gitu, ya biasa aja. Jadi yang DM aneh, yang ketemu nanti aneh, itu hal yang biasa ya. Ada ya, tapi ya. Ada, yang penting ya udah nggak usah diladenin aja. Nggak usah digubris ya. Tapi lama-lama sih sepertinya gini deh. Kalau pertama-tama ada iya, tapi lama-lama orang yang goda kayaknya juga takut kali ya sama saya. Mungkin ini bukan tipikal yang perlu digoda-goda. Jadi orang bisa tahu gimana saya. Jadi
Puspa Dewi ini bukan tipikal yang pantas digoda-goda. Jadi soalnya kan aku lihat di story-nya, di video-videonya, kayak masih buger, seger gitu kan. Aslinya gitu nggak? Iya, nggak, maksudnya ini sebelum di tindakan kayak seger, cantik gitu kan, muda apa gitu. Aku bilang ini pasti orang bisa aja nih. Ada yang mau iseng-iseng kan bisa. Namanya orang-orang kan sekarang kita nggak pernah tahu kan. Iya. Tapi suami nggak cemburuan ya. Karena dia percaya sama istrinya. Bagus. Tapi suami sekarang ngelihat udah kayak begini makin cinta dong, makin Kayaknya suami saya cinta apa adanya. Mau apapun maksudnya apapun. Pokoknya didukung keputusannya. Keputusannya juga mesti approval dia juga kok. Ini diapain? Sampai hidung gimana? Hidung mau dibikin oke nggak? Saya tanya. Ya udah oke gitu. Jadi jadi apapun tuh nanya dulu ke suami. Enggak, saya pikir saya juga karena sekarang belum pernah diapa-apain, aku belum punya pengalaman. Jadi aku kok ada kekhawatiran ini merubah sesuatu. Yang ini yang lainnya kan nggak ada yang dirubah kecuali hidungnya. Ya kalau yang lain kan cuma hanya dikencangkan. Jadi kalau ada yang mau dirubah, aku bertanya. Kalau yang dikencangkan dia bilang ya itu dikencangkan nggak apa-apa emang karena udah kendur gitu ya. Kalau yang lainnya kan mengembalikan seperti dulu aja kan, mengencangkan kayak gitu. Kalau yang merubah kan sebenarnya hidungnya tadinya pesek, agak besar, sekarang agak sedikit mancung lah. Enggak, cantik sebelumnya cantik, sekarang juga cantik, sama aja. Mbak, terakhir, apa pesan-pesan buat orang yang memang lagi kepingin melakukan tindakan seperti Mbak Dewi, Mbak Puspa? Apa sih pesan-pesannya buat mereka kira-kira? Yang melakukan apa ya? Yang ingin pengen oplas tapi aduh masih bingung, masih ragu, masih apa? Nah, pesannya dari seorang Mbak Puspa Dewi itu apa? Sebenarnya keputusan orang, jadi ini ya, mencintai diri sendiri itu kan orang berbeda-beda. Bukan mencintai diri ya, menjaga self love ya. Self love itu kan berbeda-beda. Nah, kalau saya sih, jadi memang kalau ada pro dan kontra itu biasa aja. Saya juga nggak marah kepada yang kontra sebenarnya. Terima kasih. Artinya semua orang yang kontra pun itu artinya memperhatikan saya. Terima kasih. Tapi kalau diri saya sendiri sih, apa yang kita lakukan dan membuat kita happy, keluarga happy, saya happy. Kalau kita happy itu kan membuat apapun yang kita lakukan menjadi lebih baik gitu. Kita jadi bisa lebih produktif, kita jadi lebih segala sesuatunya menjadi lebih bagus lah gitu. Jadi nggak masalah sih untuk namanya oplas itu sebenarnya. Nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Misalnya ada orang yang mau melakukan oplas, pesannya tapi takut gitu. Pesannya apa? Maksudnya kayak cari dokternya yang tepat. Gini, pertama sih kalau mau oplas, kamu yakin nggak? Kamu masih harus yakin dulu. Kamu oplas itu kenapa mau oplas gitu ya? Kenapa mau oplas? Karena orang berbeda-beda kan tujuan. Ada yang sudah nerima begitu aja, ya udah kalau nggak mau oplas ya nggak apa-apa. Tujuan kamu apa? Terus yang kedua, kesehatan kamu masih harus kesehatan juga. Kita kalau mau oplas itu harus fit juga. Makanya sebelum saya oplas pun saya periksa semua kesehatan saya ya, general check up dulu sehari sebelumnya. Oh, itu diharusin di rumah sakit. Sebenarnya di rumah sakit sana itu sampai sana ternyata dicek lagi. Tapi saya sebelumnya di sini pun saya cek juga semuanya kesehatannya supaya yakin kalau kita di operasi itu karena kan udah semakin tua ya, ada anestesi dan lainnya ya gitu ya. Itu. Terus yang ketiga mesti harus cari kalau nggak mau repot sih cari agensi yang memang helpful dan benar-benar membantu kita dan mengarahkan yang benar ya, cari yang dokter yang bagus kalau nggak tahu. Kecuali kalau emang udah tahu. Kalau saya ini kan udah tua ya, nggak punya experience kayak gitu. Saya pasrahkan ke agensi yang memang bisa mengurus saya dengan baik, memberikan rekomendasi dengan baik kayak gitu. Jadi lebih tahu beres lah gitu. Itu. Dan penting banget sih mesti cari hospital yang memang mempunyai reputasi baik. Ya. Terus dokter-dokternya juga mesti harus dicek, dokter-dokternya di situ tuh gimana, bagus enggak yang ngerjain kita, itu penting juga sih. Gitu. Sama mesti sebelum operasi mesti harus tahu apa yang kamu mau. Jadi
jangan sampai nanti karena namanya oplas yang mengerjakan juga manusia ya. Iya. Selera yang mengerjakan, selera dokter yang mengerjakan pun sama selera yang di kita itu berbeda. Iya. Contoh kayak aku sampai wanti-wanti ya misalnya, liputan mata kecil aja gitu misalnya. Kan ada orang yang maunya besar gitu, kan beda-beda. Jadi nanti dokter yang mengerjakan tuh sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Harus cocok ya. Harus cocok, harus klop ya. Nah kalau udah kayak gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya, aman-aman aja. Kalau itu semuanya sudah diyakini oke, sebenarnya sih aman-aman aja ya, nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Terima kasih Mbak Puspa sudah mau sharing sama kita dan sudah klarifikasi ya bahwa udah posting dan lain-lain. Aku nggak berbohong loh ya. Janganlah, jangan. Aku membohongi satu dunia. Saya justru sangat jujur. Aku malah nggak baca tuh judul itu. Aku cuma saya juga dikasih tahu aja sama orang-orang katanya satu dunia dibohongin. Satu dunia, oh my God, satu dunia dibohongin sama nenek lagi. Nenek Puspa Dewi ini loh. Ada aja sih. Aduh, terima kasih ya Mbak Puspa Dewi udah datang ke podcast aku. Pokoknya buat kalian yang memang pengen melakukan tindakan, tadi udah ada pesan-pesannya dari Mbak Puspa Dewi dan mungkin sana ya. Dan mungkin dilakukan pada umur 50 tahun ke atas. Tapi bebas-bebas kalian aja sih. Sesuai selera aja. Sesuai selera aja. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Bye-bye.